Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi antar budaya. Jadi, salah satu hal terpenting dalam di kehidupan sehari-hari bagaimana cara kita berkomunikasi dan memahami orang-orang yang akan menjadi lawan untuk kita berkomunikasi, apalagi yang berbeda agama, bahasa, suku, dan juga salah satunya adalah latar belakang yang mungkin banyak perbedaannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang tiga, yaitu faktor komunikasi antar budaya, kemudian peran bahasa dalam komunikasi antar budaya, kemudian yang terakhir yaitu bagaimana perbedaan komunikasi antar lintas budaya dan juga komunikasi antar budaya itu sendiri. Sekarang kita masuk ke faktor terjadinya komunikasi antar budaya. Definisinya adalah proses pertukaran antar pesan atau individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang yang berbeda, sehingga memiliki nilai norma sikap yang tentu tidak sama. Kalau menurut Mulyana tahun 2023, komunikasi antar budaya terjadi ketika penerimaan atau memberikan pesan antar budaya yang memengaruhi pesan tersebut. Yang artinya ketika kita berkomunikasi menggunakan budaya, salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita memaknai pesan tersebut, memahami dan juga tahu arti dari sebuah pesan. Sekarang selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor komunikasi antar budaya. Faktor pertama yaitu yang eksternal, itu ada 5, yaitu terkait mobilitas, ekonomi, transformasi atau dibilang teknologi informasi, kemudian politik, dan terakhir imigrasi. Baik, faktor yang pertama yaitu mobilitas atau pergerakan populasi, seperti peningkatan perjalanan, migrasi, dan perpindahan penduduk antar wilayah, negara, atau bahkan benua. Salah satu contoh di kehidupan sehari-hari yaitu banyaknya tenaga kerja asing TKA yang bekerja di Indonesia atau sebaliknya. TKI atau WNI yang bekerja di luar negeri ini mendorong interaksi yang mau tidak mau melibatkan komunikasi antar budaya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada lagi contohnya yaitu pekerja dari berbagai daerah, misalkan Jawa, Banjar, Madura, bekerja di proyek pembangunan di Kalimantan. Nah, tentu berinteraksi budaya lokal dan pendatang. Selanjutnya yaitu faktor ekonomi atau perdagangan dan bisnis internasional. Ketergantungan ekonomi antar negara, perdagangan internasional, dan globalisasi bisnis. Contoh dari kehidupan sehari-hari, misalkan negosiasi bisnis antar importer dari Jepang, ekspor dari Indonesia. Mereka harus berkomunikasi, memahami, dan beradaptasi dengan gaya komunikasi, etika, dan norma bisnis masing-masing budaya agar kesepakatan tercapai. Selanjutnya contohnya misalkan perusahaan ekspor di Banjarmasin bekerja sama dengan klien dari Jepang. Tentu gaya komunikasinya formal dan tepat waktu, biasanya kan sesuai dengan si budayanya dari Jepang misalkan, dan juga Jepang menyesuaikan dengan budayanya di Banjarmasin, begitu ya. Teknologi informasi yaitu globalisasi dan media. Perkembangan pesat internet, media sosial, dan teknologi komunikasi yang membuat komunikasi jarak jauh menjadi mudah dan praktis. Salah satu contoh di kehidupan sehari-hari, misalkan konferensi video atau meeting online dengan rekan kerja di berbagai negara, atau nonton film drama impor, bahkan juga bisa yang secara langsung ataupun tidak langsung mengajarkan kita tentang adat, kebiasaan, dan juga riwayat bangsa itu sendiri. Selanjutnya, faktor politik yaitu hubungan antar negara, kepentingan politik dan hubungan diplomatik antar negara yang memerlukan kunjungan, pertemuan, dan kerjasama. Contohnya misalkan seperti kunjungan kenegaraan presiden atau menteri luar negeri ke negara lain untuk membahas kerjasama dan juga perjanjian politik. Terakhir dari faktor eksternal yaitu imigrasi, pergerakan orang asing keluar wilayah untuk kepentingan tertentu seperti pekerjaan, pendidikan, ataupun untuk menetap, yang menyebabkan penyatuan budaya atau akulturasi. Contohnya misalkan kehadiran komunitas dari Jakarta atau dari Bali yang berinteraksi dengan penduduk lokal. Seperti itu ya. Jadi banyak cara-cara atau faktor-faktor yang mempengaruhi dalam komunikasi antar budaya. Salah satunya yang untuk eksternal.
Faktor personal atau internal terbagi ada dua, yaitu faktor psikologis, yang kedua yaitu faktor identitas diri. Yang ini sangat berpengaruh dalam hal nanti kita berkomunikasi antar budaya, karena kita harus penyesuaian diri, melihat dari psikologis kita, kondisi kita, keadaan kita, dan motivasi. Seperti yang kita ketahui, selain faktor eksternal di atas, tentang komunikasi antar budaya juga dipengaruhi oleh faktor personal yang berkaitan dengan psikologis dan identitas diri individu. Yang pertama yaitu faktor psikologis, konsep diri, persepsi, memori, motivasi, sikap, dan orientasi diri setiap individu biasanya, atau misalkan seseorang dengan etosentrismenya tinggi akan lebih sulit beradaptasi dalam komunikasi antar budaya. Selanjutnya yaitu tentang faktor identitas diri, yaitu identitas budaya, ciri sebagai anggota kelompok etnik tertentu, dan juga identitas sosial, misalkan seperti umur, gender, agama, kelas sosial, dan lain-lain yang dibuat oleh individu. Kita masuk ke peran bahasa dalam komunikasi antar budaya. Kita masuk dalam satu, bahasa sebagai pembentuk realitas budaya. Bahasa sangat mempengaruhi cara seseorang memahami dunia. Salah satu contohnya misalkan seperti orang Jepang memiliki banyak kata hormat keigo, sehingga komunikasi mereka sangat mempengaruhi status sosial. Kemudian yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan, yang dimana bahasa menentukan apakah seseorang ini memahami apa yang kita sampaikan, kemudian disalahartikankah atau tidak, bahkan ditolak atau tidak, seperti itu. Misalkan dalam satu percakapan, contoh misalkan, kamu terlihat gemuk ya, seperti itu. Mungkin di budaya lain itu hanya sebagai kalimat biasa saja, tapi di budaya satu sisi yang lainnya itu dianggap adalah perkataan atau kata-kata yang kasar. Jadi tidak semua hal yang kita sampaikan itu dengan bahasa akan bisa dipahami oleh orang lain. Bisa jadi orang salah persepsi. Nah, tergantung budayanya masing-masing gitu. Kemudian selanjutnya, bahasa nonverbal sebagai komponen untuk komunikasi budaya, seperti mana gerakan tubuh, kelopak mata, senyuman, jarak saat berkomunikasi itu sangat berpengaruh dalam hal komunikasi budaya ini. Kemudian misalkan salah satu contohnya nih, orang barat terbiasa kontak mata terlalu lama itu dianggap sangat percaya diri, sopan. Nah, sedangkan dari negara lain atau budaya lain, terlalu lama menatap mata itu dianggap tidak sopan. Nah, jadi tidak semua perilaku nonverbal kita ini bisa sama dengan budaya-budaya lain, sehingga kita harus mempelajarinya agar tidak ada terjadi kesalahpahaman atau salah tindakan karena ketidaktahuan kita. Kemudian selanjutnya yaitu bahasa sebagai kunci negosiasi makna. Artinya di sini ketika dua budaya bertemu sehingga bahasa menjadi jembatan mereka. Salah satu contohnya adalah ketika Indonesia bekerja sama dengan Korea, kemudian bahasa yang menjembatannya adalah bahasa Inggris. Nah, itu sangat penting terkait bagaimana komunikasi antar budaya, ada jembatannya sehingga mempermudah untuk memahami segala proses komunikasi. Peran bahasa selanjutnya yaitu sebagai penanda identitas sosial dan budaya. Salah satu contohnya misalkan seperti dialek, logat, dan pilihan kata menunjukkan asal-usul seseorang. Ketika misalkan logat Banjar keluar dari sosok seseorang, atau misalkan saat kita berkomunikasi, itu menandakan bahwa dia adalah memiliki identitas orang Banjar atau lokal, yang ketika berinteraksi dengan orang Jawa kah, orang Sunda, atau misalkan orang Madura. Kemudian peran bahasa selanjutnya itu penghubung integrasi budaya, yang artinya bahasa dalam artian ini mampu mempererat hubungan antar kelompok. Di Banjarmasin misalkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai language atau parents antara suku bahasa dengan Banjar, Jawa, Bugis, dan Madura. Kemudian yang terakhir itu adalah
Bahasa sebagai peran sumber konflik dan kesalahpahaman. Perbedaan istilah, makna, dan gaya bicara dapat menimbulkan konflik, sehingga perlu dipahami bagaimana caranya menata bahasa agar kita tidak terjadi permasalahan atau konflik yang muncul. Contoh misalkan budaya Tudukuin Batak versinya budaya basa-basi Jawa itu sangat berpotensi untuk salah paham. Namun kita harus mampu menyesuaikan atau memahami pola-pola budaya ini sehingga kita terhindar dari permasalahan. Kemudian kita akan membahas perbedaan antara komunikasi antar budaya dan komunikasi lintas budaya menurut Mulyana tahun 2023. Komunikasi antar budaya menurut Mulyana tahun 2023 yaitu komunikasi antar budaya adalah proses penyampaian pesan antara individu atau kelompok dari budaya berbeda yang secara langsung terlibat dalam interaksi. Fokusnya yaitu interaksi langsung antar individu dari budaya berbeda. Sedangkan komunikasi lintas budaya yaitu studi perbandingan mengenai perilaku komunikasi antar dua atau lebih budaya tanpa perlu terjadinya interaksi langsung. Fokusnya perbandingan budaya dan pola komunikasi, serta tidak mesti ada interaksi langsung. Kita juga membahas terkait perbedaan secara rinci sesuai dengan tabel yang sudah ada di sini, seperti definisinya, judul, kemudian melibatkan interaksi langsung atau tidak, contoh atau pendekatan, bahkan fokus kajiannya ke arah mana, sehingga kita bisa memahami komunikasi lintas agama, lintas budaya itu seperti apa, kemudian komunikasi antar budaya itu seperti apa. Jadi kita bisa memposisikan diri, memahami, sehingga pola-pola nanti berkomunikasi di kehidupan sehari-hari akan lebih mudah. Jadi definisi komunikasi antar budaya yaitu interaksi komunikasi antar dua individu dari budaya berbeda. Sedangkan untuk lintas budaya yaitu studi atau analisis yang membandingkan pola komunikasi dua budaya atau lebih. Nah, terkait melibatkan interaksi langsung, komunikasi antar budaya ini dia langsung ya, tatap muka, langsung bisa berinteraksi. Nah, kemudian kalau misalkan komunikasi lintas budaya, biasanya itu tidak wajib langsung atau misalkan langsung melalui studi atau menganalisa ya, jadi tidak harus bertatap muka. Dan sedangkan tujuannya untuk antar budaya ini memahami dan mengelola interaksi berbagai budaya. Sedangkan lintas budaya itu membandingkan norma, gaya, komunikasi, dan perilaku. Kemudian juga yang selanjutnya yaitu contoh dari antar budaya mahasiswa Banjar berdiskusi dengan mahasiswa Papua. Kalau misalkan contohnya lintas budaya yaitu penelitian membandingkan gaya komunikasi Jepang dengan orang Indonesia. Untuk contohnya sendiri, antar budaya itu praktis dan situasional, sedangkan lintas budaya teoritis dan komparatif. Nah, terakhir yaitu tentang fokus kajian. Kalau antar budaya ini proses, hambatan, dan adaptasi, sedangkan komunikasi lintas budaya, perbedaan nilai budaya, kemudian gaya bahasa, serta norma sosial. Sekarang di sini kita membahas kasus nyata, yaitu kasus komunikasi antar budaya. Ada seorang perawat Indonesia yang merawat pasien dari Arab Saudi. Perbedaan bahasa dan cara menyampaikan rasa sakit itu berbeda sehingga tidak ada komunikasi yang efektif. Nah, selaku perawat sehingga melakukan penerjemah secara visual dan gestur agar komunikasi itu bisa terjalin di antara dua budaya yang berbeda ini. Dan contoh kasus nyata komunikasi lintas budaya yaitu penelitian membandingkan gaya bahasa, gaya komunikasi orang Indonesia yaitu high konteks atau tidak langsung, sedangkan gaya komunikasi orang Amerika ini cenderung low konteks atau langsung, sehingga tidak perlu adanya interaksi antar budaya tetapi langsung observasi atau perbandingan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan komunikasi antar budaya. Ada banyak hal yang perlu diketahui terkait hambatan-hambatan komunikasi ini. Yang pertama
Etnosentrisme yaitu keyakinan bahwa budaya sendiri lebih baik atau lebih benar dibandingkan budaya lain. Contohnya misalkan seorang pekerja di Indonesia yang ditetapkan di kantor cabang Jepang merasa cara kerja orang Jepang terlalu kaku dan mengatakan bahwa cara kerja Indonesia lebih santai dan sudah cukup baik. Akhirnya dia tidak mau mengikuti SOP kerja di Jepang dan sering terjadi miskomunikasi dengan rekan lokal kerjanya. Selanjutnya yaitu stereotip atau pelabelan atau anggapan umum terhadap suatu kelompok budaya tanpa melihat individu secara pribadi. Contohnya misalkan mahasiswa dari luar Kalimantan menganggap orang Banjar pasti pendiam dan halus. Ketika bertemu mahasiswa Banjar yang aktif dan juga tegas, terjadi kebingungan dan salah paham karena ekspektasi awalnya tidak sesuai. Selanjutnya yaitu hambatan komunikasi antar budaya, prasangka. Sikap negatif atau penilaian buruk terhadap kelompok budaya tertentu sebelum menilainya. Contoh kasus misalkan turis asing menolak makanan lokal karena prasangka bahwa makanan tradisional di Asia Tenggara ini tidak higienis, padahal belum mencoba atau belum melihat proses pembuatannya. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya kan ya. Kemudian ada lagi nih contoh tambahan. Misalkan di sebuah kampus, mahasiswa dari Papua diperlakukan berbeda di kelas karena beberapa mahasiswa lain sudah berprasangka bahwa orang Papua kurang pandai berkomunikasi sehingga mereka enggan bekerja sama dengan kelompok mahasiswa Papua tadi. Nah, itu adalah salah satu contoh prasangka yang perlu dihindari karena itu sangat berbahaya ya untuk kita bersosialisasi. Kemudian hambatan selanjutnya yaitu syok budaya. Perasaan yang bingung, cemas, dan ketakutan berada di suatu tempat budaya yang berbeda yang tidak seperti biasanya. Kemudian hambatan selanjutnya yaitu syok budaya. Perasaan yang bingung, cemas, dan ketakutan berada di suatu tempat budaya yang berbeda yang tidak seperti biasanya. Sekarang kita masuk pada hambatan komunikasi antar budaya, perbedaan bahasa, yaitu kosakata, dialek, struktur, bahasa, dan aksen yang berbeda sehingga sulit pesan tersampaikan dengan benar. Contoh kasusnya misalkan pekerja Filipina di Hotel Bali kesulitan memahami instruksi dalam bahasa Indonesia. Contohnya misalkan, tolong ambilkan sapu lidi di gudang belakang. Akhirnya dia mengambil alat yang salah dan tugas tidak terselesaikan. Hambatan yang terakhir yaitu perbedaan makna simbol, yang artinya di sini gestur, warna, gambar, ekspresi dapat memiliki makna yang berbeda di setiap budaya. Contoh misalkan warna putih di budaya barat tanda kemurnian dan dipakai saat pernikahan. Sedangkan warna putih di beberapa negara asing timur simbol kematian dan juga dipakai pada saat upacara duka. Selanjutnya, bagaimana sih strategi efektif dalam komunikasi antar budaya sehingga kita mampu melihat komponen-komponen apa saja yang harus kita lakukan agar komunikasi kita ini berjalan dengan lancar dan bagus serta efektif. Strategi yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi interkultural, yang artinya kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang dari budaya lain melalui adaptasi, fleksibilitas, dan toleransi. Contoh dalam dunia kerja, misalkan pegawai Indonesia di perusahaan Korea belajar untuk mulai rapat tepat waktu, berbicara lebih ringkas, dan kemudian menghormati hierarki. Ini menunjukkan adaptasi dan fleksibilitas. Kemudian yang kedua, mendengar aktif, yaitu memberi perhatian penuh, menunjukkan bahwa kita memahami pesan, memberikan respon yang tepat, serta mengkonfirmasi bila ada yang tidak jelas. Contoh misalkan dalam rapat Indonesia-Jerman, pihak Indonesia memastikan memahami arahan dengan mencatat, mengangguk, dan mengklarifikasi instruksi yang ambigu. Kemudian yang ketiga, belajar norma dan adat lokal, seperti norma, etika, kemudian adat lokal mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi.
Mempelajari budaya lain akan mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan rasa hormat. Misalkan contohnya mahasiswa dari Jakarta yang pindah ke Jogja belajar bahwa masyarakat lokal lebih suka berbicara dengan halus dan juga menghindari nada tinggi, sehingga ia menyesuaikan gaya berbicara. Kemudian yang keempat, menghindari penghakiman. Sikap menghakimi muncul ketika kita menganggap budaya lain salah, kurang baik, atau aneh. Strategi ini mengajarkan untuk menunda penilaian, menerima bahwa setiap budaya memiliki cara hidupnya sendiri, dan juga mencoba memahami alasan di balik perbedaan tersebut. Contoh misalkan orang barat yang melihat kebiasaan masyarakat Indonesia makan dengan tangan tanpa sendok, tidak langsung menilai buruk, tetapi bertanya dan memahami bahwa hal tersebut bagian dari tradisi. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan empati budaya, yang artinya kemampuan memahami cara pandang, nilai, dan perasaan orang dari budaya lain tanpa menghakimi. Tujuannya agar kita bisa melihat situasi dari perspektif mereka, bukan hanya dari kacamata budaya kita sendiri. Contoh misalkan, seorang mahasiswa Indonesia melihat teman dari Jepang tampak tidak nyaman ketika diajak berbicara atau bercanda terlalu akrab. Ia kemudian menyadari bahwa budaya Jepang sangat menjaga jarak dan juga kesopanan, lalu mengubah pendekatannya menjadi lebih formal. Baik, itu tadi pembahasan terkait komunikasi antar budaya. Yang tujuannya adalah bagaimana dengan kita memahami pola-pola komunikasi antar budaya sehingga kita mampu berkomunikasi dengan efektif dan berkualitas, agar tidak ada terjadi kesalahpahaman dan tetap sesuai dengan apa yang kita sampaikan dan itu mampu dipahami oleh orang lain. Mungkin itu dulu, terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.